Waktu panen katak dan umbi sudah mulai tiba. Di bulan April 2022 ini lonjatan produksi dari bibit katak ini sangat masif di tengah-tengah petani porang. Karena kenapa? Dalam satu pohon itu dapat menghasilkan 2 sampai 3 bibit katak ketika kita menanamnya dari bibit katak. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita menghitung misal di 2021 kemarin itu ditanam katak misal dalam luasan lahan 1 juta pohon, maka dipastikan pada tahun 2020 ini akan ada katak sekitar kurang lebih 3 juta pohon. Nah, ini menjadi perenungan buat kita semua, kira-kira kemana bibit 3 juta biji tahun ini akan ditanam. Animo masyarakat dengan tanaman porang ini di tahun ini kami melihatnya cukup turun karena adanya penurunan harga di produksi. Kalau di tahun lalu katak seperti ini dalam 1 kilonya itu dapat dijual dengan harga 150.000 sampai dengan 200.000. Sangat berbeda dengan tahun ini karena di bulan April ini harga katak itu diperkirakan akan sampai ke 25.000 per kilo. Itu pun ketika ada petani pemula yang akan menanam. Karena petani-petani yang sebelumnya sudah menanam porang itu dipastikan bahwa tahun ini dia tidak akan membeli katak lagi. Kenapa? Karena dia sudah bisa menanam katak dari hasil produksi yang dihasilkan dari tanamannya. Nah, kalau misalnya di tahun ini ada 2 juta atau 3 juta bibit katak yang seperti ini, belum ditambah dengan bibit umbi mini, belum ditambah dengan spora, maka kalau tahun lalu dimisalkan ada 100.000 hektar yang ditanami oleh seluruh petani-petani porang di Indonesia, maka tahun ini harus bertambah menjadi 200 atau 300.000 hektar lahan. Nah, ini menjadi menjadi satu pemikiran bagi kita semua, kira-kira di mana akan ditanam katak ini ketika animo masyarakat mulai turun. Kalau misalnya teman-teman semua yang petani pemula mau menanam porang, maka lebih hemat hitungannya ketika menanam di tahun 2022 ini. Kenapa? Kalau misalnya dalam 1 kilo ini kita membelinya dengan harga 25.000 atau 30.000, maka dalam 1 hektarnya kita membutuhkan kurang lebih 250 biji atau 250 kilo, maka estimasi biaya dari bibit yang kita butuhkan tidak sama dengan tahun kemarin yang cukup mahal. Kalau 250 kilo dikali dengan 30.000 per kilonya, maka kita hanya butuh 750.000 untuk kebutuhan bibit dalam 1 hektarnya. Maka ketika teman-teman ini baru mau berbudidaya, kos tahun ini lebih rendah dibanding dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dengan katak 250 kilo dikali dengan harga 200.000, maka membutuhkan biaya sekitar 50 juta. Artinya tahun kemarin itu kosnya masih tinggi, tetapi untuk tahun ini di kisaran hanya di angka 7.500.000 sampai dengan 8 juta modal bibit yang kita butuhkan dalam 1 hektarnya. Nah, kalau misalnya dengan 8 juta ini kita jadikan modal untuk menanam porang, ditambah dengan pengolahan lahan sekitar kurang lebih 5 juta dan biaya pupuk pestisida sekitar 5 juta juga, maka hanya kurang lebih 18 juta kita butuhkan untuk menanam 1 hektarnya. Nah, kalaupun
harga tahun ini di angka 3.500 sampai dengan 4.000, maka dalam 2 musim kita bisa menghasilkan kurang lebih, misalnya kita menanam dengan populasi 40.000 pohon, maka kalau dia bisa mendapatkan 1,5 kilo saja dalam satu pohonnya, maka akan ada sekitar 60 ton. Kalau 60 ton dalam 1 hektar produksi umbinya, maka kita akan mendapatkan hasil kalau dikalikan harga Rp3.500 saja per kilo, maka akan ada penghasilan sekitar 210 juta. 210 juta ini kita kalkulasi dengan biaya produksi kurang lebih 50 juta, maka profit bersih yang didapatkan selama 24 bulan itu sekitar 160 juta. Kalau 160 juta ini dibagi dengan 24 bulan, maka total penghasilan kita di setiap bulannya itu sekitar 6,6 juta. Ini masih cukup bagus untuk kita budidayakan dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah, kami menyarankan bagi teman-teman pemula jangan menanam bibit kata atau umbi atau spora di dalam satu area lahan dengan homogen, tetapi hendaklah dengan ditumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain agar siklus pendapatan yang kita dapatkan tidak melulu 2 musim bagi yang menanam dengan kata, tetapi di dalam per 3 bulan, per 4 bulannya kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Walaupun butuh strategi, butuh cara, butuh inovasi untuk mentumpang sari tanaman porang ini, tapi dengan adanya edukasi, adanya sosialisasi, saya kira teman-teman mampu dan bisa melakukan tanaman porang ini dengan cara ditumpang sari. Kami berharap tanaman porang ini tetap ditanam di Indonesia dengan berbagai problem, dengan berbagai masalah, tetapi yakin bahwa tanaman porang ini tetap akan menjadi tanaman masa depan bagi petani-petani di seluruh pelosok negeri di Indonesia ini.